Assalamualaikum teman-teman dan sobat petualang. Pada sore hari ini kita berada di Kecamatan Pucak Wangi, masih berada di Kabupaten Pati, tepatnya di Desa Lumbung Mas, di Dukuh Kawak tepatnya. Dan kali ini kita akan menyusuri di kawasan area Sendang Widodaren. Dan ketika waktu kita masuk ke areanya, abah kita sudah disambut dengan mustika alam atau mendapatkan mustika alam, dan nantinya akan kita tunjukkan ada dua kalau tidak salah, dan juga kita menemukan batu yang membentuk seperti eyang semar. Jadi untuk Sendang Widodaren atau Sendang Widodari itu berada di beberapa tempat atau banyak sekali tapak jejaknya, yang dimana berhubungan erat dengan Dewi Nawangwulan dan Joko Tarub atau Ki Ageng Tarub. Dan inilah teman-teman batu yang sudah didapatkan kita, dan akan kita tunjukkan batunya. Yang satu ini membentuk seperti bayi, dan nantinya lebih jelasnya akan kita tunjukkan batu yang menyerupai eyang semar, dan di sana sudah dipegang oleh abah kita, yakni batu yang membentuk dengan eyang semar. Jadi Sendang ini itu adalah area kawasan sungai yang berada di Kecamatan Pucak Wangi dan menyusuri ke area bawah sana, dan tepatnya ini masih kita mengambilnya pada waktu musim hujan. Jadi alangkah baiknya jika teman-teman dan sobat petualang lebih ekstra hati-hati. Dan inilah batu yang ditemukan adalah batu yang membentuk seperti eyang semar. Jadi untuk kawasan area ini, kalau beruntung teman-teman mendapatkan batu yang berbagai macam jenis, tapi tidak semuanya. Dan jika beruntung saja jika menemukan, teman-teman bisa melihatnya sendiri seperti apa. Dan inilah kalau dilihat dari sisi atas maupun sebelah kanan atau samping, itu membentuk seperti eyang semar. Nanti akan kita tunjukkan dengan cara yang datar biar teman-teman bisa melihat. Untuk area kawasan Sendang Widodaren yang ada di sini, tepatnya itu kalau kita naik ke atas itu menuju ke puncak Morotopo, yang dimana terdapat makam waliullah yakni Mbah Pangeran Benowo. Dan di sini diceritakan oleh masyarakat yang kita temui pas waktu kita menuju ke arah sini di tengah hutan, itu Sendang Widodaren ini masih terkenal wingit atau dengan mistisnya. Karena apa? Dulunya di sekitar area sini itu ada beberapa anak muda yang mandi atau bermain di sini, dan itu terbawa arus. Jadi untuk teman-teman sebaiknya seyogyanya itu membawa teman, jadi saling mengingatkan satu sama lain. Dan untuk intensitas airnya di sini sendiri itu lumayan tidak terlalu banyak, tetapi kalau curah hujan yang tinggi dan ketika ada volume air yang dari atas, itu nantinya arusnya akan semakin deras. Batu yang kita dapatkan di Sendang Widodaren ini, yang dimana bentuknya seperti bentuk eyang semar, kalau teman-teman bisa melihatnya secara detail, membentuk atau persis seperti eyang semar. Di sini yakni pas waktu didapatkan itu ditumpukkan batu yang di bawah sana. Jadi untuk teman-teman dan sobat petualang, kalau bisa merasakan di suatu tempat atau wilayah jika ada benda yang berharga atau pusaka ataupun mustika alam yang di sekitar situ, jadi energinya atau auranya itu bisa dideteksi. Jadi untuk teman-teman yang khususnya mengerti tentang babakan ilmu spiritual, dengan intensitas air yang tidak terlalu cukup banyak, dan juga dimana mengalirnya sampai ke bawah sana. Jadi untuk teman-teman dan sobat petualang jika dekat dengan area ini,
alangkah baiknya hati-hati. Karena apa? Pas waktu di turunan itu mungkin kebanyakan kalau tidak hati-hati itu licin. Kalau pas waktu volume airnya banyak atau deras sekali, jadi lebih baik hati-hati. Alangkah baiknya jika membawa peralatan yang lengkap, jadi untuk keamanannya lebih terjaga. Dan diceritakan pula bahwa di Sendang Widodaren ini itu dulunya tempat mandinya sama halnya ceritanya apa yang kita dapatkan pas waktu di tempat Sendang Widodari yang lainnya. Jadi ada beberapa bidadari yang mandi di situ, lalu kemudian pergi lagi ke tempat yang lain. Dan inilah di area hutan kawasan Sendang Widodaren yang naik ke atas, dan teman-teman bisa melihatnya ketika waktu naik ke atas. Jadi teman-teman bisa melihat suasana di area hutan, dan juga di puncaknya arah ke sana, arah ke atas lagi, itu ada makam waliullah yakni Mbah Pangeran Benowo. Suasana yang sedikit mistis atau sedikit dibilang auranya mungkin tidak terlalu baik ketika waktu menjelang maghrib. Jadi teman-teman kalau kesini lebih baik mungkin di waktu pagi hari atau sore, tidak terlalu sore, dan jangan terlalu sampai malam. Karena apa? Kalau takutnya nanti kalau orang Jawa mengatakan kalau tempat-tempat yang wingit atau tempat-tempat tapak jejak peninggalannya zaman dahulu, kalau kita tidak tahu tentang adab, permisi atau yang lainnya, jadi ditakutkan kalau semisal terjadi kesurupan atau yang lainnya. Karena tepatnya ini adalah kawasan alas atau hutan, meskipun di pinggiran desa atau jalan, tapi banyaknya pepohonan yang besar-besar, dan juga kita tidak tahu bagaimana sejarah aslinya dahulunya di tempat ini. Jadi alangkah baiknya kalau membawa teman dan juga orang yang lebih mengetahui tentang situasi atau area di Sendang Widodaren yang tepatnya di Kecamatan Pucakwangi ini. Dan disitulah area tepatnya sendangnya teman-teman. Jadi kita tunjukkan. Jadi ada teman kita yang di atas batu itu, dan juga ada abah guru kita, dan di tempat itulah sendangnya lokasinya berada. Jadi karena waktu hujan dan kita berteduh, jadi cukup sekian apa yang dapat kita sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah dalam berucap, kami mohon maaf. Terima kasih sudah mengikuti kami. Tunggu petualangan di tempat-tempat yang menarik lainnya.